nih punya orang tua, ngobrol sama orang tua. Ngomong-ngomong Mas, Ya. ceceknya Oh ya. Oke, ntar habis lah nanti. Bungkus lah, bungkus saya. Boleh. buat di rumah ya? boleh. Nah, mbaknya nih orang tua ya. Bicara apa model kayak gini? Enggak juga. Enggak. Paling enggak kita dengan orang yang lebih tua gitu, sopan, santun, gimana gitu. Itu termasuk jenis etika. Ya, simpelnya gitu. Dan saya rasa teman-teman itu sudah diajarkan mulai dari kecil, semuanya diajarkan dan mulai memahami gitu loh, ini langsung mungkin kita ini ya, sebenarnya itu tipis saja etika, kode etik ya, kita melakukan sesuatu di lingkungan alam. Nah, kita ada etika di situ. Nah, etikanya ya apa? Semisal kita nggak boleh merusak, kan ada beberapa di kode etik. Apalagi teman-teman di organisasi pecinta alam ya. Iya. Setelah pada saat diputuskan ya, Kita dikasih tahu. hampir semua nih saya membaca kode etik atau janji ya, kode etik cinta halaman gitu. Simpelnya gini, saya nggak hafal setiap detailnya, saya pernah ini tapi saya nggak menghafalkan. Nah, di sini kan juga ada seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, itu kan kewajiban masing-masing. Nah, ke atas ya. Nah, terus kemudian memelihara alam beserta isinya, menggunakan sumber daya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita pelihara karena kita main di sana. Seumpama nih, ya mau bikin api, ya kan? Kita kan ini menggunakan sumber daya alam. Masa harus memotong satu pohon? Nah, masa harus memotong ranting yang ada di pohon? Nah, ketika ada ranting yang jatuh, itu saja. Manfaatkan yang seperlunya saja dan nggak terlalu istilahnya nggak perlu banyak, kita gunakan seperlunya aja. Nah, dan setelah itu ya mungkin secara etika juga kita habis bikin hati perhatian, tujuannya untuk menghangatkan kita nih di waktu malam ya. Nggak cuman menghangatkan kan, nggak cuman hanya bersandar di pundaknya teman nih. Gitu. Aku nggak kuat kalau masalah. Nah, itu kan bisa di api unggun. Nah, itu nanti masing-masing lah. Nah, di api unggun tujuannya untuk apa? Biar kita itu nyaman suhunya, karena kan suhunya kan ini dingin. Nah, kita juga nyaman sama dia, yang berarti dia itu alam. Oh, Gitu. maksudnya gitu, dia alam. Pikirannya cewek toh. Kita buat diri kita nyaman. Tujuannya juga apa? Biar kita itu nggak kena resiko. Resikonya apa? Ada hipotermi. Benar. Nah, kalau misal kalau suhu badan kita turun 2 derajat lah saja dari suhu normal. Dari suhu normal ya. Nah, itu pasti akan sedikit tidaknya itu bermasalah nanti di sana. Nyaman. Mulai nggak nyaman, mulai malas, apa dan segala macamnya. Itulah, itu kan nggak nyaman gitu loh. Apalagi kalau di sana itu cuma sekedar datang, diam, cuma melihat, biarkan teman-teman yang melakukan sesuatu, mempersiapkan apa-apa itu, ya itu juga nggak oke juga. Malah kita itu bergerak, ayo apa kita ngapain? Nah, kita itu untuk menyaman, bukan berarti capek loh ya. Ya, bukan berarti capek, enggak. Kita nanti bergerak, ini kan seluruh tubuh ini kan tetap berjaga. Nah, itu. Apa ya? Di situ itu berarti ya ada ilmu di situ. Maksudnya Nah. ketika kita ingin memelihara alam beserta isinya, kita juga harus ada ilmu juga di situ. Dan Karena harus contohnya ya, misal Kak apa ya? Api unggun. Kalau kita nggak tahu, pasti Kak gak ada ilmu, pasti GPI sing apa ya, yang masih hidup dibacok-bacokin, itu kan berarti gak memelihara. Terus Kak Ya, menggunakan sumber daya alam secara api yang berlebihan. Berarti kan kita nggak memelihara dan menjaga itu.
kalau udah selesai ya udah tinggal tanpa itu ya, kalau sudah selesai ya sudah ratakan, pastikan itu maksudnya ratakan itu pastikan itu memang mati itu ya, ratakan memang pastikan itu sudah tidak ada itu lagi. Terus ada lagi yang mungkin kedua ini nih, mengabdi kepada bangsa dan tanah air ya, ini kan dalam lingkup keorganisasian pecinta alam. Nah ya di satu sisi tujuannya juga kita mengabdi kepada bangsa dan tanah air, kita juga cinta dong kepada tanah air. Nah di situ kan sudah dimasukkan nih, dimasukkan poin agar kita itu secara berjiwa kebangsaan gitu loh, bukan hanya tentara, bukan hanya tentara istilahnya kita memerangi waktu zaman dahulu perang gitu. Nah kita juga bisa menumbuhkan rasa maksudnya mengabdi kepada bangsa tanah air, nasionalisme. Nah di situ ya mengabdi kepada bangsa itu kan maksudnya nasionalis, patriotis, nggak hanya tentara aja. Enggak, maksudnya poin-poin di sini untuk ke alam itu berarti Kalau misalnya aku bisa nonton nih, mencintai Indonesia berarti mencintai alam yang ada di Indonesia gitu ya kan? Ya tadi itu tadi. kita berorganisasi ya, mengadakan kayak masing-masing itu kan kita melakukan itu untuk bangsa kita supaya tetap alamnya tetap lestari itu sebenarnya kayak gitu kan. Iya kan? ya jadi untuk secara pemahaman sih bisa ini ya, bisa konteksnya juga luas. Tetapi dalam kode etik pecinta alam ini itu memang dibubuhkan atau dimasukkan ya, biar kita nggak lupa akan tanah air kita, apa yang dimana istilahnya apa namanya, kita hidup di bumi ini Indonesia, apalagi kan kode etik pecinta alam ini kan untuk mereka yang diresmikan di ini pada Gladian keempat itu kan atas musyawarah pemikiran kesepakatan bersama ya. Ini banyak nih organisasinya. Nah itu kenapa dibubuhkan seperti ini? Nah pasti ada apa namanya, muatan yang diinginkan gitu loh kepada bangsa dan tanah air kita. Nggak cuman istilahnya kalau mencintai alam kan memang kita terhadap alam kita ya juga kan, tapi apa effortnya untuk atau ininya buat bangsa dan tanah air kita? Apakah kita hanya sekedar datang menikmati mencintai alam tanpa kita juga bisa bermain di alam ya? Kita bikin apa namanya, ada yang tulisan ya kan, tulisan kayak semisal tanda atau apa ya kan, penunjuk. Nah itu kan tulisan itu kita bisa buatkan dan efeknya juga bisa digunakan untuk umum. Terus mungkin kita sambil melakukan informasi pendataan, semisal gini, kan pecinta alam kan nggak cuma sekedar menikmati saja ya, mereka teman-teman kan juga belajar konservasi, ada apa ya kan, penelitian yang tujuannya harapannya bisa ini untuk negara. Sebenarnya kita menginformasikan di sini loh, karena kan negara kadang-kadang mereka kan nggak tahu di ujung sana di ujung sini seperti apa keadaan lingkungan. Nah ini kan teman-teman kan pelaku. Iya sih. Nah teman-teman kan pelaku. Nah di situ istilahnya ada yang rusak nih, kayak informasi ya itu karena diinformasikan ke pemerintahan daerah. Nah itu kan juga effort untuk bangsa di satu sisi. Nah ada sisi pengabdian ya kan untuk negara kita. Di satu sisi memang ada secara apa namanya, memang kita harus menjaga kita orang kita itu. Nah memang salah satu contohnya di situ, karena banyak pemikiran mereka ini dihasilkan nggak sekedar cuma
pemikiran yang biasa saja gitu. Terus kemudian ada menghormati tata kehidupan yang berlaku lingkungan masyarakat ya, sekitar, menghargai dan manusia dan budaya ya kan. Kita kan orang, maksudnya kita pecinta alam kan nggak cuman bersinggah di suatu tempat situ saja. Kita kan mungkin pengen tahu di Sulawesi, di Irian, di Papua, iya kan? Dan tantangan hidupnya itu berbeda-beda. Ya kayak simpelnya di mana diinjak itu kan. Nah, Di mana kaki berpijak di situ garo apa? Di situ apa yang nggak ngerti aku. banyak lah nanti teman-teman yang lebih tahu. Nah, simpelnya gini, kita pahami tata krama, cara, norma, etika, ya kan? Yang tujuannya adalah apa? Kita, ya, di hubungannya di setiap manusianya Belum nanas. bagus itu hubungannya. Nggak sekedar, bukan ini kan kode etik pecinta alam, tapi di sini menghormati tata kehidupan berlaku pada masalah sekitar. Ini sangat ini sekali pemikirannya. Iya. Nah, ini alam kan nggak cuma alam maksudnya nature atau tumbuhan atau lain enggak kan. Alam itu ya termasuk yang organik terus juga apa namanya hewan, tumbuhan dan manusia sendiri. Nah makanya untuk yang kayak misal poin pertama luminopo Anjir. terus apa sing sifatnya ya menghormati tata kehidupannya. Belum nanas tahun ini. Nah, terus begini lagi di sini ada yang kita pelajari yaitu satu, ya seumpama tata perilaku cara mungkin orang lingkungan di sana seperti apa. Nah, kita mempelajari sesuatu yang mungkin kita di Jawa nih, ya kita nggak biasa seperti itu. Maksudnya nggak biasa seperti itu gini, tata cara orang mungkin pedalaman ya hidupnya, cara bikin kopi seperti apa, awalnya dari bikin api, terus dari bahan-bahan yang digunakan, ya kan. Nah itu kan, terus kemudian tata kehidupan itu kan kita memahami juga belajar. Orang-orang di sini ternyata seninya seperti ini ya, kayak pakai baju yang mungkin dalam diskoteka itu kan. Kita kan juga menghormati, bukan berarti kita dari kota orang ini gak sopan gitu, nggak gitu kan. Nah, menghormati luas sekali mencakupnya. Bisa menghormati tata kehidupan. Di situ ada bisa menghargai keberagaman. Terus kita juga bisa ada penelitian di situ, analisis, kita ada data, terus bisa berhubungan ke mengabdi kepada bangsa dan tanah air dengan mengeluarkan informasi atau data-data. Sebenarnya kita saling berhubungan. Bisa diterapkan SAR gitu kan. Ya kalau misalnya ada tanah kan pasti ada SAR. Nah itu kan termasuk biar masuk negara. Tidak termasuk. Iya, memang. Di kode etik ini memang sangat luas sekali pemahamannya dan sudah melalui pemikiran yang ayat itu mengandung. Nah, terus kita ke yang kelima mungkin ya, yang kelima ini. Kelima, berusaha mempererat tali persaudaraan antar pecinta alam sesuai dengan asas pecinta alam. Asas pecinta alam, asas kekeluargaan. Coba deh kalau teman-teman ya sering ngobrol dengan organisasi lain seperti apa ya itu. Maksudnya ini kan berusaha mempererat tali persaudaraan. Maksudnya di sini kita juga menjalin silaturahmi di situ. Nah, maksud dari silaturahmi ini juga bisa meluas sekali. Gitu. Nah, ketika silaturahmi terjalin dengan bagus, berarti ada apa ya? Kinerja atau kerjasama yang bagus di situ untuk mewujudkan apa yang diinginkan dari pecinta alam. Itu nggak sih Mas ya? Kalau nggak ada item ini, ya mungkin lo ya, saya juga nggak tahu dengan pastinya ininya dibuat seperti apa ya.
nggak ada berusaha item di berusaha mempererat tali persaudaraan antar cinta alam, nggak akan, mungkin nggak, kode etik ini juga nggak akan ini dibuat. Nah, dibuatnya karena ada silaturahmi, nih kumpul ngobrol pemikiran, termasuk mempererat tali persaudaraan gitu. Nah terus ya, kita ke-6 ini juga berusaha saling membantu, masuk nyambung. sehingga tali silaturahmi menghargai dan pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa dan tanah air. Untuk melakukan setiap kode etik ini, kode etik ini pasti Berhubungan, membantu. saling membantu juga Ketika kan. Iya. tali silaturahmi itu baik, Nah. ada Rasa membantu. ya, sebenarnya kayak keren banget loh ini, kayak maksudnya pertama itu ya kita ke Tuhanan dulu, ketuhanan. Kedua Semua dasarnya. kita ke alam, turun ke alam. Ketiga kita ke bangsa. Keempat kita ke masyarakatnya. Kelima kita ke tali persaudaraannya. Keenam kita saling bantu. Ketujuh ini apa isinya? Selesai. Buyar maksudnya. Mari saling membantu buyar. Tidak seperti itu, maksudnya kan tetap sudah selesai kita lakukan. Oke, selesai kita Kode etik ini lakukan. sudah kita maksudnya teman-teman habis mengucapkan sudah selesai jalankan. Kenapa enggak? Amin. Hah? Amin. Iya. Amin. Ya kita kan Diaminkan. kembali lagi kok menghormati tata kehidupan yang dilakukan. Nah, kenapa ada apa namanya kode etik Lupa sih. pecinta Ya. Keberagaman agama yang dengan harapan ya melakukan sesuatu itu dalam koridornya, terus tidak terlalu meluas. Maksudnya meluas itu kita menciptakan apa-apa inovasi dan segala macamnya, itu mungkin inovasi secara teknik, kompetensi, latihan seperti itu kan juga ada hubungannya di sini. Cuman kita tetap dibatasi dengan kode etik. Karena apa? Kalau kita nggak ada kode etik dan nggak di istilahnya nggak di ini loh kode etiknya. Dan itu nanti setiap ini punya kode etik masing-masing sendiri. Juga kan nanti. Punya egonya sendiri-sendiri. Punya kode etik sendiri-sendiri. Gitu. Dan ini hasil pemikiran yang sudah melalui pertemuan sampai gladian keempat gitu. Kalau yang saya baca itu kode etik ini udah dirumuskan dari gladian pertama. Jadi 4 tahun. Bisa jadi pada saat ketemu awal, sebelum ketemu pun itu bisa dibicarakan. Nah, dari beberapa orang mungkin yang ngobrol dulu, ngopi atau apa, gimana ini orang-orang yang mempunyai pikiran visioner kedepannya itu yang sangat besar. Ngopi antar pulau. Sangat besar pemikirannya, dibahas 1, 2, 3 dan disetujui di keempat dan akhirnya digaungkan seperti itu. Dan mungkin kode etik pecinta alam, mungkin mas-mas sama adiknya banyak menanyakan apakah ini relevan atau seperti apa organisasi Jadi pecinta alam Sekarang untuk sekarang maksudnya gini loh mas, kan kita itu melihat dari berita-berita yang ada tadi gitu loh. Kita sebagai pecinta alam yang memiliki kode etik pecinta alam, tapi memiliki pengetahuan juga. nyatanya di apa ya, di sekitar kita itu banyak banget gitu loh, kayak sampah inilah, terumbu karang rusak lah atau apalah lah, itu apa ya, kode etik kita ini udah nggak relevan gitu loh di kehidupan sekarang, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Apa yang memelihara alam serta isinya itu harus tidak kita lakukan gitu loh, buat sampai banyak kesalahan-kesalahan seperti itu gitu loh. Padahal kalau sekarang kan pasti udah banyak yang mulai dari awal semua sampai sekarang yang Tambah orang tahun itu pecinta tambah alam itu banyak gitu yang banyak. dikatakan Cuma kok pecinta alam. tetap terjadi gitu. Ya, sebenarnya bukan masalah relevan tidaknya sih ya. Kalau kode etik ini ya memang harus di istilahnya dilakukan ya, karena kalau memang kita
pecinta alam. Tergantung pelakunya berarti. Nah, kalau kita mungkin melihat gitu loh, apa yang ada di apa yang kita lihat lah, mungkin di TV, kita lihat di sekali gitu. Kita juga nggak bisa menuduh sesuatu apapun itu juga, atau menuduh kalangan atau apa itu. Apakah pecinta alam ini pecinta alam yang melakukan, bukan berarti itu gitu kan, karena ini banyak gitu loh. Kita ini dulu kotakin dulu nih, kita masuk di pecinta alam atau bandingnya pecinta alam, mereka mempunyai kode etik dan tahu itu ketika melakukan kegiatan atau entah mendaki gunung, gak hanya cuma mendaki gunung, istilahnya bermain di sungai, di laut, ya kan, Gimana? di udara, karena dimanapun ya, terbang segala macamnya gitu. Nah, Masih terbang. kita harus tahu etikanya sebagai memang kalau kita di organisasi pecinta alam, bukan Iya. berarti relevan atau enggak. Kalau masalah relevan ini ya relevan bukan, istilahnya gini, kenapa kok relevan, karena kita di organisasi pecinta alam. Gini maksudnya. Terus dilihat kalau memang secara umum ya. Oke, Nah, oke. kita pecah di konteksnya nih. Secara umum, kok lihat mungkin banyak nih sebagai orang pecinta alam, kok gini ya, gitu. Nah, gini saja. Kita nggak perlu mengejar sesuatu gitu. Ya sudah, kita lakukan kegiatan apa? Pergi gunung, terserah. Pendakian, bersih gunung atau mengambil sampah-sampah seperti apa. Jadi mendaki atau ke tempat area hutan, area perkemahan, ya. Kalau kita seumpama kita tanyakan relevan atau enggak, itu juga nggak bisa juga gitu. Yang penting kita sebagai pecinta alam sudah lakukan kode etik kita datang ke sana, jaga kotor, yuk ayo kita bersihkan, kita jaga. Ada lingkungan yang dirasa ini agak rusak, ada penggundulan. Kalau kita berpikir seumpama, ya berpikir seumpama, ya kan, siapa ini yang melakukan? Apakah kita pencinta alam? Apakah orang umum gitu juga? Iya temen Udah, nggak usah cari apa ya, alasan itu. Kita lebih ke ada depannya. entah alasan atau apa, biar nggak usah. Kita cinta terhadap alam gitu. Udah, ayo teman-teman diajak sambil belajar tentang cinta organisasi, kita belajar tentang hutan, terus belajar tentang air kayak orat terus belajar tentang laut, penyelaman, terumbu karang, apa banyak ya untuk yang istilahnya di alam kita ini. Nah, kita lakukan aja yang menurut kode etik kita gitu loh, alam. Jadi sudah kita batasin saja, sudah, kita nggak perlu menentukan memang secara istilahnya, tapi nanti ada yang ngotorin lagi. Nah, kita bikin plan rencana gimana biar atau memberikan pengertian, mengajak seseorang, mengajak kalangan. Nah, sebenarnya relevan aja gitu maksudnya. Kode etik ini tuh ya sebenarnya ya gak salah dengan aturan kayak gini tuh bisa menciptakan suasana sing sebenarnya api, tapi tergantung dari kita-kitanya aja. Nah, itu jadi penanaman kalau kita sudah ajak saja, sudah seumpama lihat ya sudah, kita yuk kita bersihkan yuk sambil naik gunung, sambil jalan-jalan. cinta yang kayak itu yang biasa di orang-orang nothing but picture, terus apa, kill nothing but time and live nothing but tahu iya. apa Jadi gini ke oleh
meninggalkan sesuatu kecuali sebenarnya itu lah ya sih kenapa kabur Take lah nothing but picture. jangan mengambil sesuatu kecuali gambar Kecuali foto. ya sebulah Yang kedua, jangan meninggalkan sesuatu kecuali sampah coba lah ya Mas. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak yang ketiga, yang nomor dua. Jangan mengambil pacar orang lain. Oke. tapi saya Take nothing but picture. Hmm. Jangan ambil apapun kecuali foto. Nah, terus yang kedua, kill nothing but time. Iya, Jangan membunuh apapun kecuali waktu kamu. oke Yang ketiga, leave nothing but footprint. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. terus ada lagi Bang. Jangan membakar apapun kecuali Asmara. Bakar apa? semangat. Jangan membakar sesuatu kecuali semangat. Oke, tambah lagi. Apa berarti, Mbak? Bahasa Inggris Apa? apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apa maksudku? Enggak. Lah bukan ngomong kayak gini, enggak. Loh, Ya, bukan ya, Bang. sebuah kampanye, sebuah campaign untuk apa ya? Untuk ayo kita Oh, ibaratnya kita goblok-goblokan sih gak memelihara ngerti kode etik gitu. kita memelihara gunung atau alam itu dengan Berperilaku seperti itu. seperti itu. Slogan. Gitu ya. Slogan. Slogan. Nah, kalau misal Mbak tambahin tadi, Mbak jangan membakar apapun kecuali semangat. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Jangan membakar sesuatu kecuali amarahmu. Don't fly. Jangan goreng-goreng. Sudah amat Ya, ya. istilahnya gini, kita atau teman-teman juga tunjukkanlah sisi positif atau berikanlah muatan positif terhadap sekitar, itu aja. Kita sebagai Sekitar. pecinta alam. Nah, bukan juga sebagai pecinta alam juga atau apalah. Ketika kita memberikan sesuatu yang positif dengan harapan nanti akan penyakitnya ini menular. Nah, penyakit positifnya. Penyakit positif. Itu pikirannya. Penyakit. Nah, itu. Nah, ketika penyakit atau sisi muatan positifnya ini bisa diterima oleh beberapa kalangan atau banyak, ya itu secara tidak sengaja kita juga terbantu. Maksudnya terbantu bukan Ada dari masa. kita, nggak semuanya istilahnya alam pun terbantu. Gitu loh. Jadi bisa juga bisa juga nggak kotor atau apa gitu, nggak rusak atau nggak banyak tulisan di pohon dan batu. Love, kita akan bertemu lagi setelah itu. Kubuktikan cintaku melalui tulisan Biasanya ini, kok puncak. nggak bisa lo Junaidi lo Ana ngono sih ya gak penting Tapi jujur nih ya iya ya nah, jujur aja kayak gitu jujur aja nggak apa-apa karena kan istilahnya pernah saya istilahnya Ini gini, pasti pernah. kita sadar gitu aja, memang kita pasti pernah melakukan sesuatu kesalahan, sadar gitu, dan ya sudah berikan sisi positifnya atau muatan positif. Seperti apa caranya? Nah, jadi banyak. jadi ngomong-ngomong malu ya ngomong-ngomong vandalisme tadi aku itu pernah nulis apa ya namanya tuh Tessa dan asik lah ya di tahun aku SMA dan aku kembali lagi ke situ itu 4 tahun kemudian ya tulisanku itu tak kenal oleh kono kayak sampai saiki ku ya kok aku tau sing rusak loh berarti kayak tolol Berarti ada rasa bersalah nih. ada banget kayak menyesali gitu berarti aku nih pas gak punya ilmu itu melakukan kesalahan sing goblok kayak gini ya Allah Kira-kira mau dihapus enggak tuh? enggak sih jadi saya ini nek kalian nak nggone perizinan transportasi itu ada namaku nak nggone pintu nih konyol no ayo negara wes Ya, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya gini,
sadar. Mm-mm. Ketika orang sadar itu kadang-kadang mereka bukan berarti belum pernah melakukan suatu kesalahan ya. Kadang-kadang dari pernah melakukan kesalahan terus akhirnya sadar. Dari kesalahan. Nah, bisa belajar dari kesalahan dan sadar diri terus otomatis sikap positif yang tumbuh itu lagi-lagi langkah lebih baik lagi apa namanya itu bisa menguatkan orang lain dengan cara-cara banyak untuk yang kalau metode nanti bisa diciptakan seperti apa teman-teman cara kekinian Iya, dengan caption menasihati. iya pakai menasihati seperti Kampanye apa podcast ini. bisa melalui rayuan palsu yang tujuannya untuk itu maksudnya rayuan palsu gimana cara nggak mengajak ya kenapa kita bikin deh masa kita bisa merayu cewek kita atau cowok kita dengan kata-kata indah tapi kita nggak bisa merayu gimana caranya nggak melakukan sesuatu yang salah gitu saja tahu maksudnya kan melakukan sesuatu yang salah kan juga banyak kalau di lingkungan mungkin kita alam atau apa gitu ya nah itu Berarti kita poinnya berarti kita itu kayak ya karena kita berilmu ya kita itu menularkan orang-orang tersebut gitu nggak sih ya? Ya kan itu sudah jadi dosa kita semua. Karena kita memiliki logika tadi. Mumpung kita punya pengetahuan tentang apa nggak kita bagi ya gitu. Berarti karena kita sudah punya etika terlebih dahulu berarti ini kudu nuturi wong sing nang oleh-oleh ku ibaratnya kok gak etika kan goblok bisa jadi Oke. gotit gitu. Oke, yang pasti kita Kalau menyalahkan sebagai penyinta alam melakukan apapun harus ya berdasar dengan kita yang punya kode etik itu. Terus ya. Kita alam ada kode etik, ya kita lakukan kode etik. Kita lakukan Ya. apapun dengan berdasarkan. ya kurang lebihnya kita semakin sering sharing membahas sesuatu itu yang paling tidak bermanfaat dan berbobot walaupun sekedar hanya main-main sekedar ngopi aja atau sekedar ketemu kita main dan enggak kita ngopi ketemu bareng sudah pada pegang HP sendiri dan apa gitu nah itu ngapain ketemu tapi pada saat ketemu nanti akhirnya pegang HP sendiri dan ada yang main aja mungkin kalau pegang HP membalas Percakapan itu ya percakapan aku mau webcam ya aku megang HP ini chat-chatan webcam ya kalau mungkin Gak percakapan guna. pesan pribadi di samping cakep juga nih teman yang samping kenalin dong om Ben kopi ini bohong apa sih bisa juga seperti itu tapi paling tidak kita ngobrol membahas sesuatu itu yang kalau di ruang lingkup organisasi atau perusahaan apa itu kalau lagi ketemu sama kita alam yang ini satu main nih kita soal ya kan kita silaturahmi ya dong gitu bahas tentang ada apa namanya ada yang tahu nggak teman di sini caranya gini terus sering gitu berarti masuk ke yang gini mempererat tali persaudaraan antar pecinta alam berarti itu salah satu Relevan. mengamalkan BDS Sekarang pun masih relevan. relevan aslinya ya sudah 7 itu selesai lakukan 7 kan Nomor 7 selesai. lakukan berarti ini selesai bisa pakai intinya semari